ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berhadir di rumah yang insya Allah penuh berkah ini. Dan dari sekian banyak orang yang beraktivitas pada sore hari ini, ternyata bubuhantian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diringankan langkahnya, yang dilembutkan hatinya, sehingga bisa kembali berhadir di rumah ini dan bisa kembali mengulang pelajaran kita setiap minggu. Mudah-mudahan kada boleh kita daripada rumah ini, kada pulang kita daripada tempat ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana memiliki penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana rezekinya sempit itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibayil kiram rahimakumullah. Pada minggu dahulu kita sudah membahas, kita sudah mengkaji apa saja persiapan yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi dihisab di hari kiamat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, kita akan membahas persiapan apa saja yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi yaumul mizan, pertimbangan amal di hari kiamat. Jadi dihisab, kita pajang ditimbang amal kita. Jadi diceritakan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabah di hunjuran Siti Aisyah sampai Nabi Taguringan. Jadi di saat Nabi Taguringan itu Siti Aisyah menangis sehingga air mata Siti Aisyah ini menetes ke pipi Rasulullah sampai Rasulullah tak bangun. Ujar Rasulullah, "Wahai Aisyah, kenapa kamu menangis?" Maka Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, di hari kiamat nanti," jadi Siti Aisyah, "apakah pian tu ingat kepada istri-istri pian? Sekarang pian berabah di hunjuran ulon, pian taguringan di hunjuran ulon. Cuman di hari kiamat nanti," jadi Siti Aisyah, "apakah pian tu ingat kepada istri-istri pian?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ujar Nabi, "Ya Aisyah, demi Allah, pada 3 tempat di hari kiamat nanti seseorang tidak ingat lagi kecuali kepada dirinya sendiri." Nah, jadi saking menegangkannya di hari kiamat nanti, kada peduli lagi kayak apa keadaan anak, kayak apa keadaan kuitan, hanya ingat kepada diri seorang saja. Nah, yang pertama ketika dihadapkan di timbangan amal. Jadi ketika manusia ini dihadapkan di timbangan amal, maka manusia itu kada peduli lagi kecuali kepada dirinya seorang. Yang penting aku dulu selamat. Kada tahu anak kayak apa, kakuitan kayak apa, kada tahu lagi. Nah, itu menandakan bahwasanya timbangan amal itu sangat menegangkan. Jadi timbangan amal ini dilaksanakan sesudah dihisab. Nah, dihisab ini laksana sidang. Ada saksi, ada dakwaan, ada saksi, ada segala macam. Kemudian ada keputusan, apakah seseorang ini lebih banyak amal baiknya atau amal jahatnya. Nah, itu adalah ngarannya al-mizan, timbangan amal. Jadi apabila seseorang itu ditimbang amal sehingga amal baiknya lebih banyak daripada amal jahatnya, maka itu jadi Nabi dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan apabila seseorang itu ditimbang amal sehingga amal jahatnya lebih banyak daripada amal baiknya, maka jadi Nabi nya tuh dakhalan nar, masuk neraka. Makanya jadi Nabi, jangan kau remehkan satu amal kebaikan, jangan kau anggap enteng satu amal kebaikan walaupun kau jumpai saudaramu dengan wajah tersenyum. Bisa jadi karena kita senyum dengan saudara kita, itu yang membuat kita masuk surga, itu yang memberatkan timbangan amal kita. Jadi timbangan amal itu walaupun lebih berat timbangan amal baik daripada amal jahat, walaupun beratnya kayak intalo kutu, nah itu pasti masuk surga sudah. Cuman apabila timbang amal lebih berat amal jahat daripada amal baik, walaupun seberat hintalo koto juga, nah itu masuk neraka sudah. Nah, jadi jangan diremehkan diri Nabi satu amal kebaikan walaupun hanya takurihing lawan kawan. Makanya kan ada kisah ada kisah seorang pelacur masuk surga.
ternyata ketika ia hidup di dunia pernah memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Memberi minum anjing aja ternyata itu yang memberatkan amal kebaikannya. Ada juga orang ahli ibadah yang masuk neraka. Ternyata ketika ia hidup di dunia suah mengurung kucing ke dalam wadah tutudong, sehingga kucingnya kelaparan sampai mati. Nah ternyata itu yang memberatkan amal kejahatannya. Jadi jangan sampai kita tuh menyakiti ke kucing, kita sipak kucing. Makanya orang kada sedikit kucing tuh cacat gara-gara manusia. Mulainya halus kucingnya sampai bebini kucingnya masih aja berjalan kayak itu, gara-gara suah ditampiling manusia. Nah yang tadi aja kan yang ahli ibadah, yang kada secara langsung membunuh kucing, dikurung di dalam tutudong sehingga ia mati, itu masuk neraka. Apalagi orang yang berhasil membunuh, sampai parang misalnya dicetok dengan benda tumpul sampai ia mati. Nah kayak apa nah kayak itu. Nah, jadi apa persiapan kita menghadapi yaumul mizan, timbangan amal? Apakah yang berat amal baik atau amal jahat? Jadi dari sekian banyak amal ibadah itu ada amal ibadah nih yang timbangannya lebih berat daripada amal ibadah yang lain. Sebagaimana kan yang disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Furqan. Nah di sini disebutkan di antara amal ibadah yang lebih berat timbangan amalnya daripada amal yang lain. Yang pertama, la ilaha illallah akhirul kalam. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca di penghujung napas kita. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan di penghujung napas kita, nah itu kan diceritakan di hari kiamat nanti ada orang pas ditimbang amal, ternyata amal baiknya tuh terangkat ke atas, sedangkan amal jahatannya terhantar ke bawah. Cuman ada satu ibadah lagi yang belum ditimbang. Ada amal ibadah ini tuh membaca la ilaha illallah di penghujung napasnya. Jadi ketika ditimbang amal yang sabuting yang terakhir ini, langsung amal baik tuh terhantar ke bawah, saking beratnya mengalahkan amal kejahatan yang banyak. Nah, cuman itu bang ngalihnya juga jarang orang kawa pas anak mati itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi napa amalannya supaya kita nih mati kawa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi amalannya mulai sekarang kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena kan orang ketika hendak meninggal dunia tuh nang ingat pikirkan apa kebiasaannya waktu hidup nang paling rancaknya gawe. Misalnya orang tuh ketika nya lagi hidup ketujuh behuma, makanya hendak matinya keingatan behuma. Orang waktu hidupnya ketujuh becator, maka ketika hendak meninggal dunianya keingatan becator. Orang waktu hidupnya keingatan ketujuh menyawang hayam, maka pas hendak matinya keingatan menyawang hayam. Nah cuman apabila orang ini ketika hidup di dunia inya ketujuh membaca la ilaha illallah, maka pas hendak matinya keingatan membaca la ilaha illallah. Nah dan kalimat la ilaha illallah ini timbangan amalnya sangat berat sampai mengalahkan amal jeleknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, khuluqul hasan, budi pekerti yang baik. Jadi para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya apakah budi pekerti yang baik itu? Apa akhlak yang baik itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jar Nabi, budi pekerti yang baik itu antusila mangkata'a, menyambung orang yang memutus kepada kita. Ada kawan kita yang kada suah lagi marawak lawan kita sarik napakahan, atau suah bahwal kada suah lagi marawak lawan kita. Nah itu kita rawak berdahulu. Apabila kita marawak berdahulu, nah itu timbangan amalnya sangat berat. Timbangan amal kebaikannya sangat berat. Itu kada ngalih pang nang itu kita tuh bahwalan orang hendak marawak berdahulu tuh ngalih benar. Makanya kita tuh kreatif kayak apa caranya kita tuh memulai supaya jangan canggung. Barang aja kita misalnya memasak menyaman-nyaman, kita julung gini, nah ada barakat sedikit. Barang kayak apa caranya memulai berdahulu? Karena orang yang memulai berdahulu marawak itu timbangan amal baiknya sangat berat, bisa mengalahkan amal kejahatannya. Jadi Nabi kada boleh orang tuh kada berawaan selama 3 hari. Kada boleh, bahkan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila seseorang muslim tuh kada berawaan selama 3 hari, maka dia kafir, jadi Nabi. Nah, maka para ulama menjelaskan kafir ini maksudnya kafir nikmat, bukan kafir keluar dari Islam, lain dari para ulama. Kafir nikmat artinya itu memperbuat dosa yang sangat besar. Yang kedua, akhlak yang baik itu apa? Wa tu'tiya man haramak, memberi kepada orang yang kada memberi lawan kita. Orang tuh bila baruhan kada suah mengirimi kita barakat, pasti kita taliyung. Nah apabila kita baruhan kita beri sidin.
Nah, itu timbangan amal baiknya sangat berat. Nah, jangan bebelasan. Kemudian khuluqul hasan, budi pekerti yang baik itu wa ta'fu man zalamak, memaafkan orang yang menzalim kepada kita. Jadi misalnya orang tuh katuju menyakiti kita, mbahnya nang lain ada pulang nang menzalim kepada kita, perkataannya sangat menyakiti kepada kita, dihiga sana suah mencuntan duit kita juga. Nah, yang di belakang tanah kita, bisa jadi itu tanda Allah tuh sayang kepada kita. Kenapa? Mungkin apabila itu akan terjadi di hari kiamat kaina, timbangan amal ibadah kita tuh sedikit kada berat, lebih berat timbangan amal jahat kita. Nah, Allah tuh sayang kepada kita sehingga Allah buat ketika kita di dunia orang tuh menzalim kepada kita sehingga kita maafkan. Nah, itulah yang memenangkan timbangan amal baik kita pajangan di akhirat. Dan orang yang memaafkan orang yang menzalim kepada kita, nah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah semalaman suntuk. Orang beribadah semalaman mulai Mbak Isa sampai subuh, nang si dini maafkan orang aja, aku maafkan niat tuh najaswah, kata-katanya itu kasar. Si dini kada sadar kata-kata menyakiti hati orang lain, cuman dimaafkan. Nah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah semalaman suntuk. Dan itu pacangan pahalanya memberatkan sehingga lebih berat daripada amal kejahatannya. Kemudian pulang amal yang berat timbangannya, yang pacang memberatkan kebaikan kita, as-salatu ala nabi, bersalawat kepada nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aulan nasbi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Sepaling berhak diri nabi manusia yang berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada aku, ajaran nabi. Nah, jadi di hari kiamat kaina nabi itu pecang begana di sisi timbangan amal. Jadi selama umatnya masih ada di timbangan amal, nabi itu kada boga. Jadi orang yang katuju bersalawat kepada nabi pecang dapat syafaat nabi. Misalnya timbangan amal baiknya tuh masih berat amal kejahatannya, maka nabi bantu sehingga amal baiknya lebih berat daripada amal kejahatannya. Jadi disebutkan oleh para ulama, paling sedikit banyak bersalawat kepada nabi itu sehari 300. Itu paling sedikit, banyak sudah. Amalnya sampai 200-an aja masih dikatakan sedikit. Kemudian yang keempat, amal ibadah yang berat timbangannya lebih berat daripada kejahatannya, as-sabru alal mauti auladihi qablal buluk. Sabar atas matinya anaknya, anaknya tuh belum balik lagi. Anaknya belum balik, meninggal, mbahnya sabar. Nah, itu ibadahnya sangat berat sampai mengalahkan amal kejahatannya. Makanya kan dinyatakan ada seorang ulama beheri pas anaknya meninggal dunia. Jadi nang kawan ini bingung. Jarang kawan, kenapa dilihat di mapian tuh kadida menunjukkan rasa sedih. Ujar ulama itu menjawab, karena anak yang belum balik meninggal dunia, apabila kita sabar, inya pacang membantu kepada kita. Karena di hari kiamat itu kan Allah suruh nih orang yang penghuni surga masukkan ke dalam surga. Cuman ada beberapa orang yang kada hendak masuk surga. Allah Ta'ala masukkan ke surga. Ada beberapa orang yang kada hendak masuk surga. Ditakuni kenapa buban ikan kada hendak masuk surga? Kami aja menunggui abah lawan mama kami nang masih dihisap lagi, masih ditimbang amal. Nah, jadi itulah anak-anak yang meninggal berdahulu sakarinya. Sabru, sabar atas meninggal anak yang belum balik. Kemudian yang kelima, yang amal ibadah ini sangat berat timbangannya di hari kiamat, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu, amal ibadahnya sangat berat di hari kiamat pacangan. Jadi saking beratnya amal ibadah menuntut ilmu ini, saking besarnya pahalanya, maka syaitan tuh kada tinggal diam. Jadi apabila kita hendak mengajar ilmu, diri setan dosa mengajar, ikan belum mengamalkan masih, nah itu setan membisik kita. Atau misalnya kita hendak mengajar, ujil kawan, kada usah aja ikan juga belum mengamalkan lagi, nah kawan kita tuh setan ngarannya. Nah, setan tuh kada membiarkan orang yang berilmu mengajarkan ilmunya. Jadi semua orang tuh kawan mengajarkan ilmu, mengajari anak mengaji, mengajari anak sembahyang itu termasuk. Yang kesembilan, mengabulkan hajat orang lain. Itu mengabulkan hajat orang lain, amal ibadahnya itu sangat berat di hari kiamat pajangan.
Misalnya ada orang yang kesusahan sehingga ini tuh sangat memerlukan uang, kita hutangi. Nah, misalnya kita kadang mau memberi, kita hutangi. Nah, makanya dari Nabi kalau kada salah hadisnya tuh khairun nas anfa'uhum linnas lah. Sepaling baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu sepaling baik manusia, ajar Nabi. Dan menunaikan hajat ini pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Makanya ajar Nabi, ada seorang hamba tuh diciptakan oleh Allah nang gawiannya tuh mencari hajat orang lain. Misalnya orang minta bantuannya menggeni, itu bang gawiannya. Nah, itu ajar Nabi kena di hari kiamat api neraka kada pacang kawa membakarinya. Misalnya ada tetangga nang tuha sudah na anak kadida, kita jengok apakah anak digeni. Nah, itu sangat besar pahalanya. Misalnya ada kakanakan yang miskin nih kuitannya, kada kawan nukar buku, kita tukarakan bukunya. Ada orang tetangga kita nang baju buruk kada kawan menukar, kita tukarakan baju. Nah, itu pahalanya sangat besar sehingga lebih berat timbangan amalnya daripada kejahatannya. Nah, kemudian setelah kita ditimbang amal, jadi kan semalam itu kan di alam kubur dulu kita. Misalnya di alam kubur kita lulus, kita selamat di padang mahsyar. Di padang mahsyar selamat, dihisab selamat, ditimbang amal. Amalnya ditimbang amal, jangan senang dulu kita selamat di sini. Ada pulang tahap berikutnya, yaitu yaumul qisas. Itu di mana orang yang pernah kita sakiti menuntut kepada kita. Nah, ini insya Allah minggu yang akan datang kita jelaskan. Nah, kita bahas apa saja persiapan yang mesti kita persiapkan. Karena muntung kita nih kata juba pandir sehingga kita nih kada ingat lagi siapa-siapa aja yang sudah kita sambat. Nah, itu apabila kita tuh kada mampu lagi berilaan kepada orang yang suah kita sakiti, nah itu apa amalannya pejangan. Nah, insya Allah menurut kita panjang umur minggu kayaknya kena. Kita lanjutkan, kita pikir. Jadi pada minggu dahulu kita sudah mengkaji memandikan jenazah lah, memandikan jenazah, tata cara memandikan jenazah. Nah, maka selanjutnya mengkapani, membungkus mayit. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kemudian yang kedua mengkapani, membungkus mayit. Sekurang-kurang membungkus mayit selepas kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Dan yang paling sempurna bagi mayit laki-laki 3 lapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Dan yang paling sempurna bagi mayit perempuan 5 lapis kain. Yang pertama tapih, yang kedua gamis, baju kurung panjang, yang ketiga serudung, yang keempat dan kelima 2 lapis kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, makruh mengkapan mayit itu dengan kain yang mahal harganya. Dan sunat kain kapan itu berwarna putih. Jadi karena kita di sini jamaahnya bibinian berataan, kada pantas ulun ulah sini contoh seikong. Kita kada lalakian pas saja. Jadi ulun membawa jenazah seorang. Ada membawa jenazah seorang. Jangan tertawa lah. Ini jenazah yang ulun bawa seorang. Jenazah bibinian yang ulun bawa seorang. Nah, ini jenazah bibinian yang ulun bawa seorang mulai rumah. Nah, kasihannya mati. Jadi kayak apa tadi? Jadi yang paling kurang itu 1 lapis kain yang menutupi tubuh, itu aja paling kurang sudah. Mbah kita mandiakan, misalnya keluarganya kadida maharong, kita randam di sungai, kita angkat, kita bungkus lagi sama berkain, sudah cukup. Itu yang paling kurang. Cuman kita hendaknya yang sempurna. Nah, jadi yang sempurna dulu. Nah. Ini kalau orang sudah biasa mengkapani jenazah mungkin lebih ahli. Cuman kita sekadarnya aja. Yang pertama kita siapkan talinya dulu. Nah, ini jenazah nih kita di sini masih kisahnya. Nah, kita letakkan tali-talinya dahulu.
Talinya tuh biasanya 5. Biasanya 5. Kita letakkan talinya. Misalnya nampak parake. Melihat. Nah, melihat aja lah. Kayak ini aja nah. Nah, datang umpunnya. Kita siapkan talinya 5. Nah, kita siapkan talinya 5. Kurang satu talinya nih nah. Marah, biasanya 5. Cuman terserah aja tali ini berapa kah? Ada bapak. Nah. Kemudian letakkan 2 lapis kain kapan. 2 lapis kain kapan. Kita letakkan 2 lapis kain kapan. Nah, enggak. Nah, di atas tali yang diletakkan tadi. Nah, kita andak sini. Nah. Kemudian letakkan gamis. Gamis itu masalah memasang gamisnya, memasang kerudungnya. Mungkin itu yang biasa memandikan itu lebih kreatif kayak apa caranya. Itu seni itu. Mengerudunginya kayak apa, menapihinya kayak apa. Cuman kita yang sekadarnya aja. Nah, ini gamis. Gamis nih yang menutupi mulai leher sampai kaki. Kita andak dulu. Nah, kita andak. Kemudian letakkan tapihnya pulang. Tapih ini di atas gamis pulang. Nah, kita letakkan tapihnya. Nah. Bisilawar biasanya lelakian, cacawatan atau kalau lah. Oke, itu tapih sini nah, di kitab ini tapih. Oke. Oh, bersilawar. Pokoknya terserah kayak apa kreatif kita memasang tapih itu, apakah diulah silawar ataukah gamisnya tuh dibulati dulu, misalnya dilubangi hanya dimasukkan ke kepala. Itu kayak apa kreatifnya. Itu yang lebih ahli yang biasa mengkapani jenazah. Nah, kerudungnya kayak apa, cara memasangnya kayak apa. Kemudian kita andak pulang kerudungnya di sini. Kita andak kerudungnya sini. Nah, kita andak kerudungnya di situ. Jadi kerudung tuh sesuatu yang menutupi kepala. Jadi kerudung tuh diandak di atas di bagian kepala aja. Jadi terpisah dengan gamis, terpisah. Nah, kemudian hanyar kita harumi. Misalnya di sini deh di serbuk-serbuk napa kan misalnya deh. Enggak. Tasarah aja makanya intinya diharumi, di minyak harumi. Enggak. Enggak itu lengkap sudah. Berarti nyaman aja. Oh, ini praktis sudah, karena sudah lengkap. Enggak. Enggak. Itu nyaman. Oh, ini sudah lengkap. Apa saja yang sudah disiapkan tuh sudah siap. Nah, semua sudah diharumi. Itu baik juga kita tulisi pakai jari kita di kain kapannya surah Inna anzalna al-qadar, inna anzalna fi lailatul qadr sampai habis. Nah, itu panjang memudahkan jadi kubur pajangan. Nah, kita tulis di mana bagian manakah dengan jari? Di atas kain gimana aja? Di atas kain kapan tuh, Bang? Baik. Nah, setelah itu kita letakkan jenazahnya. Nah, hendak jenazahnya di sini. Nah, tanda jenazah sini. Nah, kemudian sudah dilakukan, tangannya disedekapkan. Jadi cara mensedekapkan tangannya ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama dikatakan ini yang paling baik. Yang pertama, tangan kirinya dilipat ke dadanya, sedangkan tangan kanannya dihunjurkan ke bawah. Belen sabalah. Enggak, yang kanannya dihunjurkan ke bawah. Enggak, supaya memudahkan ketika dikubur. Biasanya kan orang nangka ini biasanya tadurong. Ini kan sampingnya ini dihamparkan ke tanah. Jadi tangan kanannya ini mendorong ke sini. Nah, itu aja dikatakan itu mayat itu kesakitan. Nah, jadi yang paling baik dikatakan yang paling bagus tangan kirinya dilipat ke dadanya, sedangkan tangan kanannya
dihunjurkan ke bawah. Nah, itu yang paling bagus dikatakan. Yang kedua, nang kayak kita harajin. Nah, yaitu cuman ini belain lain kayak sembahyang. Tangan kanan beduhulu, tangan kiri. Jangan kayak sembahyang. Tangan kiri beduhulnya tangan kanan. Tangan kanan beduhulnya tangan kiri. Kenapa fungsinya? Apabila dikuburkan, dihiringkan, ini nih tangan kiri ini mengunci, jadi kada pacang tak keluar tak lapas gitu ada. Nah, biasa kita kan dijerat supaya ada lapas. Nah, ini dikunci dengan tangan kiri. Jadi berbalikan sembahyang. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu dihunjurkan ke dua belah tangannya. Nah, ini tangannya kada kawa dianuakan. Nah, jadi kita gunakan ini aja. Iya. Kemudian ditegakkan kakinya. Kaki itu kan rabah ini leh. Kita diriakan. Nah, misalnya kada kawa kita jarat jempolnya tuh jempol jari ibu jarinya ke jempol yang satunya lagi. Jadi dijarat situ supaya tetap tegap. Amunnya kalau didiriakan aja. Kada usah dijarat. Nah. Enggak dijarat kedua-duanya supaya kada rabah. Lepanya. Tangan teh itu cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Yang paling bagus kan yang sebelah kayak ini. Nah, yang kedua kayak kita biasa. Yang kanan di bawah supaya dikunci dengan tangan kiri. Jadi apabila dihiringkan di anda ke tanah, ini kada mau tangannya terlepas di mau. Ini tetap terkunci dengan tangan kirinya. Enggak, tangan kiri dikatasakan. Enggak. Enggak. Bubujur kayak itu, ya bubujur ya. Yang dikatakan yang paling bagusnya yang pertama tadi. Enggak. Artinya yang berbujur itu masih baik, masih kalah baik dengan yang kayak ini. Dengan yang kayak ini. Enggak, daripada yang berbujur. Enggak. 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 Berbalikan sembahyang. Jangan. Enggak. Cuman ini kesempurnaan, bukan masalah kada boleh. Lain ini kesempurnaan. Ada aku ini kenyamanan kan. Hendak membujurkan habis dan ini mitra. Anunya apa mundutnya nih Han? Apabila kita dia nahan membujuk itu terserah aja, cuman membian hendak yang paling baik. Misalnya orang aja kada apa-apa keluarga kita kayak ini kan. Misalnya orang aja kada apa-apa. Ini kan ilmu gesan kita kekeluargaan aja. Enggak, amunnya yang mahir bisa tersalah sedikit. Enggak. Nah, kemudian ditutupi lubang-lubangnya dengan kapas. Hidung, dua hidung, dua telinga. Ditutupi dengan kapas. Sesudah tangannya diatur sudah. Hanya pulang lubang-lubangnya ditutupi dengan kapas. Sampai lubang kamalon belakang ditutupi dengan kapas juga. Cuman ulun bibinin kada tahu apakah muka belakang kada tahu. Enggak. Yang ulun tahu nyata belakang dulu. Kemudian hanya dipakaikan kerudung dulu. Di kerudung. Bayang kerudungnya kayak apakah? Ini seni memasang kerudung nih. Ada yang mahir. Nah, kayak ini misalnya kita pakai kerudung nah. Nah, kayak apakah? Kada usah pakai peniti atau kada usah pakai itu ada Bapak. Kada usah pakai itu. Nah, sesudah dipakai kerudung, sudah pakai kerudung, pakai tapih pulang. Pakai tapihnya pulang. Nah, kayak apa tapih ini sama dengan silawar. Misalnya ada dua silawar serahkan. Cuman ngaranya tapih di sini pakai tapih. Yang pertama pakai tapih tadi. Sudah pakai kerudung, pakai tapih, hanya kerudung ini dan tapih ini dibungkus dengan gamisnya. Gamis itu kan orang macam-macam jadi maulah. Cuman yang simpel aja. Kayak ini sudah cukup. Nah, jadi kerudung ini dibungkus dengan gamisnya. Dengan gamisnya. Gamis ini kan yang menutupi mulai leher sampai kaki. Nah, kemudian hanya pulang pakai kain kapannya yang di bawah. Ini kan sudah 3 sudah leh. Nah, jadi yang paling atas selalu yang kanan. Jadi yang kiri dulu. Nah, kemudian yang kanan. Kemudian yang kanan.
Nah, yang kiri pulang, yang kanan pulang. Nah, sesudah itu hanya diikat. Jadi yang mengikat nih, yang diikat ini ikatannya ke sebelah kiri. Kayak itu ya, Nah, ini cara mengikatnya pulang. Itu ada pulang yang bisa, yang harat. Kayak apa cara mengikatnya yang harat tuh seni beradaan sih tak. Kita ikat pulang nih. Sini di bawah dada pulang lah. Nah, ini ke sebelah kiri ikatan buhulnya. Nah, oke, supaya pas dikuburkan dihilangkan nyaman memacol. Nah, kita jeret gini. Nah, bunga sudah. Terserah aja lagi anak laki mencium kah, anak mencium kah, terserah aja lagi dah. Nah, dan ini silahkan hendak melihati menonton, silahkan. Kalau dimandikan jangan menonton. Amun anak ada memandikan kada usah menonton. Keluarkan anak mandikan nggak ada, anak menonton aja. Terakhir kali melihat keluarkan. Cuman kalau sudah membungkus silahkan anak melihat. Nah, itu disuruh keluarganya itu membacakan. Bacaannya tuh sebenarnya ada bacaan khusus, cuman orang kada ingat bacaannya. Ada bacaan khusus kalau kita terserah aja bacaan apakah, baca Al-Quran kita hadiahkan kepada yang meninggal, yang mayat di hadapan kita. Nah, terserah aja nanti dicium, ada di apa lagi. Nah, sudah. Nah. Kada apa? Anak secara langsung kita buka kah, kita cium. Nah, laki kan macam kada apa-apa. Betal untuk mayatnya aja. Ada apa? Anak nalaki lagi mencium udah apa juga? Kan dia betal, nalaki yang betal. Nalaki yang betal. Nggih. Mayatnya ada betal. Jangan dicium, jangan lepasnya ke duwe, jangan dibongkar pulang, jangan kayak itu kada usah. Nah, malah nalaki hendak mencium untuk terakhir kalinya kada apa-apa. Nah, jadi itulah tata cara mengkafani jenazah sekedarnya. Nah, itu cara sekedarnya. Dan kita tuh dimakruhkan menyiapkan kain kapan kita seorang tuh makruh hukumnya. Bersimpanan tuh makruh. Menyimpannya seorang. Karena persiapan untuk meninggal dunia yang kita kisahkan sebelum kita belajarannya. Persiapan menghadapi mati kayak apa amalannya, apa yang dibaca. Hendak di dalam kubur apa amalannya, itu persiapan mati. Lain persiapan menyiapkan kain kapan tuh makruh hukumnya. Nah, cuman terkecuali apabila tujuan kita mengambil berkah. Misalnya sorban ini bekas guru sekumpul. Nah, kita hendak mengkapani, kita siapkan kain kapan kita bagus. Ini kain ihram bekas kita berhaji. Nah, kita simpan nih kain kapan kita bagus. Ini bekas mukana kita, nah kita rancak sambil malam tahajud. Hendak kita ulah kain kapan bagus. Atau misalnya kain kapan ini kita siapkan wah ini, kita bawa beribadah, kita bawa naik haji, kita bawa berziarah ke kubur wali. Kain kapannya nih kita bawa beribadah supaya kain kapannya menjadi saksi. Kalau tujuannya untuk mengambil berkah, ada bapak bagus saja. Kalau manorohi aja, nah itu makruh hukumnya. Iya. Nah. Iya. Karena memandikan jenazah, mengkafani jenazah itu kewajiban bagi yang hidup. Itu kewajiban bagi yang hidup. Yang meninggal kali dia wajib. Itu wajib, kewajiban bagi yang hidup aja. Lebih baik duitnya tuh kada usah kita tukarkan ke kain kapan, kita sedekahkan. Itu lebih bagus persiapan mati. Itu lebih bagus persiapan mati daripada kita siapkan kain kapan, kita tukar nang kain kapan yang baik. Nah, itu lebih bagus kita duitnya kita sedekahkan ke masjid misalnya. Nah, itu lebih bagus. Itu termasuk berkah. Kalau mengambil berkah deh bapak, baik. Kayak itu pang lisannya makrah aja mensiapkan kain kapan. Gesan diri kita seorang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadika sholihin wa min awliyaika muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.